Oke, ambihum bi asma'ihim. Sebutlah nama-nama. Ya, jadi ini perintah Allah yang pertama kepada manusia. Oke, dari sini udah? Sudah. Oke, jadi jangan heran kalau kemudian belajar biologi pun yang pertama masalah nama-nama kan. Nah, belajar Iya. matematika juga nama-nama, termasuk belajar kimia. Nah, sekarang yang dinamai di kimia itu apa? Kita lihat di sini. Kimia itu berkaitan dengan bagian terkecil. Jadi kimia itu berkaitan dengan bagian terkecil. Bagian terkecil itu namanya apa, Denis? Atom. Apakah bagian terkecil selalu atom? Tidak. Oke, kalau kita misalkan di sini sepeda motor, kita lihat ini misalkan mobil aja wes, kita di mobil. Kita lihat di sini supaya kita jelas dulu mumpung awal ya. Mobil itu bagiannya namanya misalkan spion, roda, kemudian knalpot. Nah, ini namanya apa? Spion, roda, knalpot namanya apa? Spion, roda, knalpot itu apanya mobil ini? Bagian mobil. Bagian mobil atau kita sebut sebagai part, ya kan? Part itu artinya bagian. Ya. Nah, kayak misalkan knalpot itu bisa dibagi-bagi lagi enggak? Enggak tahu. Coba knalpot bisa dibayangkan aja, misalkan kapur baru Swiss. Itu bisa dibagi-bagi lagi enggak? Bisa diperkecil lagi enggak? Mungkin. Bisa kan? Bisa. Nah, di kimia itu berkaitan dengan kalau seandainya knalpot dikecil-kecilin lagi. Jadi kalau ada benda, bagian yang paling kecilnya itu namanya partikel. Oke, kalau bagian aja namanya part. Kalau bagian terkecil namanya partikel. Partikel itu bagian terkecil. Jadi tambahan kel ini kan berarti menjadi terkecil ini kan. Jadi misalkan knalpot, nah ini masih bisa dibagi lagi. Nah, ini bagian terkecil kita sebut sebagai partikel. Kimia itu berkaitan di sini. Ini bahasan kimia. Oke. Oke. Oke, bagian terkecil suatu zat, partikel, tadi nyebutkan Danis itu atom. Apakah bagian terkecil itu hanya harus atom? Tidak. Tidak, apalagi berarti? Misalkan air bagian terkecilnya apa? Nggak tahu. Kalau atom, yang bagian terkecilnya atom apa? Apa? Nggak tahu. Yang bagian terkecilnya atom itu contohnya besi. Misalkan besi, misalkan paku ya. Paku itu bagian terkecilnya itu adalah atom. Nah, misalkan besi, kita lihat ini paku. Nah, ini bagian terkecilnya atom. Jadi ini titik-titik ini berarti atom Fe. Nah, kalau misalkan garam dapur, bagian terkecilnya apa? Garam dapur itu apa? NaCl. NaCl itu bagian terkecilnya apa? Atom Na dan Cl. Bukan atom, tapi jadi bukan atom, tapi ion. Oh. Oke, jadi terdirinya kayak gini nih. Kalau kita gambarkan kayak gini. Ya. Jadi bagian terkecilnya bukan atom, tapi ion. Ion. Nah, contohnya ini garam dapur. Jadi garam dapur, kalau bagian terkecilnya titik-titiknya ini adalah ion Na dan ion Cl-. Na+. Oke.
Dipahami ya? Bisa. Sekarang kalau misalnya air itu bagian terkecilnya apa? Apakah atom? Nggak tahu. Bukan atom kan? Air itu apa air? Bukan. Air. Cairan. Air itu rumus molekulnya apa? H2O. H2O. Jadi setiap titiknya itu adalah H2O. H2O berarti apa? Dia itu molekul. Oh, oke. Jadi kalau ada air, kita bayangin air ini titik-titiknya, setiap titik ini adalah molekul. Molekul H2O. Oke. Oke. Sip. Sekarang kita misalkan kita ngisi angin. Ketika bahan kempes kita ngisi angin, itu di sini ada gas nitrogen kan, pernah lihat itu ya, gas nitrogen di Ya. SPBU. Oke, di situ kan ada gas nitrogen. Nitrogen 90% itu misalkannya. Nitrogen 90%. Nah, ini setiap titiknya itu apa? Berarti partikelnya apa? Atom, ion, atau molekul? Nitrogen. Molekul. Ya, molekul. Dia berupa N2 ini kan, yaitu gabungan dua atom. Oke. Oke. Oke, berarti di sini molekul itu ada dua jenis ya. Molekul bisa ada dua jenis. Kalau molekulnya terdiri dari atom satu jenis, nah ini misalkan N2, O2, ini berarti namanya molekul unsur. Tapi kalau molekulnya misalkan H2O, CO2, ini namanya molekul apa? Nggak tahu. Apa? Molekul senyawa. Oh ya. Oke. Tulis dulu. Oke ya, ini harus jelas mungkin nanti supaya berikutnya nggak bingung. Ini dasar sekali. Oke. Oke. Sip. Sekarang kita akan bahas namanya rumus kimia. Nah, sekarang kita rumus kimia. Jadi di sini rumus kimia itu rumus kimia suatu zat ya. Berarti zat yang ada rumus kimianya itu berarti partikel terkecil. Jadi rumus kimia itu dibagi menjadi dua. Rumus molekul dan rumus empiris. Oke.
Jadi rumus kimia partikel ya. Jadi kalau rumus kimia itu berkaitan pasti selalu berkaitan dengan partikel. Kalau rumus kimia pasti tentang rumus kimia tentang partikel. Jadi partikel suatu zat. Karena kimianya urusannya kan partikel. Partikel itu apa tadi? Danis, partikel itu apa? Partikel. Partikel itu apa? Apa? Barusan kalau part itu bagian, partikel itu apa? Bagian terkecil. Oke. Oke, ya sip. Jadi kimia itu pasti berkaitan dengan partikel ya. Nah, sekarang kita lihat rumus molekul. Kalau dari minumnya tuh minum apa? Apakah pakai batu atau besi minumnya? Pakai plastik. minum minum Gelas. air ya? Ya. Oke, minum air. Jadi apakah yang Danis minum tuh hanya satu air? Hah? Enggak kan? Kalau Enggak. misalkan minum, kita lihat di sini ya, minum ya. Minum kan Ya. pasti di sini banyak sekali butiran-butiran ini. Ya. Nah, kimia itu tidak tertarik dengan banyak ini. Kita lihat satu saja. Satu butiran ini namanya H2O. Kenapa namanya H2O? Karena terdiri dari satu atom oksigen, ini atom oksigen, kemudian ada atom hidrogen. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Jadi yang Denis minum itu bentuknya itu kayak gini air. Setiap butirnya ya. Setiap butir air itu bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini namanya rumus molekul. Ada rumus molekul yang lain. Rumus molekul yang lain misalnya glukosa ya, glukosa gula. C6H12O6. Wah, ini namanya rumus molekul. Artinya setiap butirnya, setiap butir glukosa, nah, ini kalau ini air ya, ini air. Ini glukosa. Ini glukosa, setiap butir glukosa itu terdiri dari setiap butirnya ya. C-nya ada 6, hidrogennya 12, O-nya ada 6. Oke? Ini namanya rumus molekul. Oke. Oke, sekarang kita lihat rumus empiris. Jadi kalau kita lihat di rumus empiris, misalnya seperti ini, misalnya NaCl, kita lihat ini, NaCl itu bentuknya seperti ini. Kalau Na dengan Cl besar mana? Natrium dengan Cl. Kenapa? Atomnya besar mana? Na. Besar Na. Yakin? Nggak tahu. Besar Na itu kita lihat, coba kita lihat cara memperkirakan ya. Kemarin kita udah bahas ini. Kalau Na itu, coba kita lihat NaCl. Na, nomor atomnya berapa? Coba dilihat di tabel. 11. Nomor atomnya 11. Berarti konfigurasi elektronnya 281. 281. Oke. Cl 17. 17. Berarti 287. 287. Oke. Oh, iya. Ini Oke. berapa kulit Na? 3. 3 kulit. Kita lihat 3 kulit. Di intinya ada berapa proton? Proton. Nomor masanya berapa sih? Ini 23, ini misalnya 23 ya. Ya. Cl itu 36, 35,5. Kalau kita misalkan yang 36 aja wes. Nah, 36. Ini kulitnya berapa kulitnya? 3. 3 KLM. Kalau kulitnya 3 kita lihat berarti dia itu
kita anggap sama dulu. Berarti ini Na intinya, ini inti. Di sini ada proton 11, berarti ini inti ya. Kita lihat inti. Ini ada 3. Nah, ini misalkan Na. Cl juga ada 3. Berarti kita anggap dulu ini adalah sama dulu wes. Oke, tulis dulu. Ini di intinya tuh berarti muatannya positif. Kita lihat di inti itu positif. Ini positif. Oke. Di sini ada elektronnya kan? Elektron di sini 2. Ini 8. Nah, misalkan 8 wes di sini. Yang ini cuma ada 1. Ini 2. Ini 8. Ini ada 7. Oke. Bisa kebayang ya, Denis? Gambar dulu. Bisa. Ya. Kita anggap karena kuritnya sama, banyaknya sama, berarti kita anggapan pertama dulu. Berarti Na dengan Cl itu besarnya sama. Anggapan pertama. Jadi kulitnya sama-sama 3, berarti kita anggap dulu besar kulitnya sama. Ukurannya sama, ukuran atomnya sama. Oke? Oke. Sip. Pertama kita anggap sama. Yang kedua, kita sekarang lihat di sini. Elektron, kenapa elektronnya nggak lepas? Berarti ada tarik-menarik kan? Iya. Tarik-menarik. Di sini kita lihat, di sini ada tarik-menarik. Oke. Tarik-menarik. Nah, ini juga tarik-menarik. Tarik-menariknya lebih kuat mana? Di Na atau Cl? Cl. Cl kan? Karena lebih banyak ini kan partikelnya. Ya. Nah, Cl lebih kuat tarik-menariknya. Kita tahu kan di rumus dulu di SMP, gaya kolom, masih ingat ya? K, muatan pertama, muatan kedua dibagi jarak ini kan. Berarti semakin besar muatannya, berarti semakin kuat tarikannya. Oke? Ya. Ini tarikannya lebih kuat di Cl. Jadi akibatnya mana yang lebih besar? Na atau Cl? Cl. Tarikannya lebih kuat Cl. Tarikan Ya. berarti ke dalam. Berarti lebih besar mana Ya. ukurannya? Oh. Radiusnya, ukurannya atau jari-jarinya, radiusnya lebih besar mana? Na. Na ya. Sip. Ya. Nah, cara berpikirnya seperti itu. Tulis dulu. Ini cara kita menentukan ukuran atom kalau kita lupa. Oke. Nah, kita tahu kan sebenarnya
Na+. Na+ itu berarti kehilangan apa mendapat kelebihan elektron? Kehilangan elektron. Elektron ya, dipindah ke sini kan? Ya. Tingkatnya ini jadi Na+, ini jadi Cl-. Oke. Tapi ukurannya tidak terlalu berubah ya. Nah, ini ada 8, ini malah nggak ada. Oke. Ini elektronnya semuanya ada 10. Ini elektronnya ada 18. Berarti lebih kuat di Cl. Oke. Sekarang kita bisa menggambar NaCl. NaCl itu berarti di sini Na-nya lebih besar ya. Ini Na-nya lebih besar. Nah, ini misalkan di Cl-, ini ada Na+. Jadi kalau kita garam dapur ini seperti ini. Na+, Cl-, oke. Sip. Jadi partikelnya gimana berarti? Kalau rumus kimianya kita bisa nulis seperti ini kan? Bisa misalnya Na-nya ada 2, Cl-nya ada 2, Na-nya ada 3, Cl-nya ada 3. Berarti Na-nya ada 6, Cl-nya ada N, misalnya Cl-nya ada N. Ya, biar gampang. Yang paling sederhana yang mana? NaCl. Nah, NaCl. Nah, perbandingan yang paling sederhana ini disebut sebagai rumus empiris. Rumus molekulnya apa? Enggak ada. Kalau senyawa ion nggak punya rumus kimia, tidak punya rumus molekul ya. Tidak ada rumus molekul. Karena banyak sekali kan, bisa nulis N1000, Cl1000, N sejuta, makanya tidak ada rumus molekul. Tidak ada Rm, adanya rumus empiris. Tidak ada Rm. Jadi kita mau ngambil Na2Cl2, tapi ini kan nggak sederhana. Nah, jadi kalau senyawa ion itu tidak memiliki rumus molekul. Adanya rumus empiris. Oke, saya tak lihat soal itu ditulis dulu ya. Saya tak kirim soal. Oke. Sebelum lihat soal, dilihat ini dulu. Oke, bisa dipahami ini ya. Oke. Denis? Oke. Sip. Sekarang coba kita akan rangkum. Kita dulu kemarin sudah membahas tentang ikatan kimia, ikatan ionik, dan ikatan kovalen terutama. Kita lihat ikatan kimia. Ya. Nah, ikatan kimia itu ikatan antar atom. Ada ikatan ionik, ion, ikatan kovalen. Ini yang paling umum. Ya, kita ada yang lain, tapi kita abaikan yang lain dulu. Kita fokus di 2 ini. Kalau ikatannya ionik, maka namanya senyawa ion. Kalau ikatan kovalen namanya senyawa
kovalen. Kalau senyawa ion, ini ada rumus empiris, tapi rumus molekulnya nggak ada. Rumus empirisnya ada, molekul nggak ada. Contohnya tadi kan NaCl. Oke? Jadi namanya rumus empiris. Atau ya rumus empiris ini kan. Nah kalau kovalen itu ada dua. Ada rumus empiris, ada rumus molekul. Misalkan rumus molekul tadi glukosa apa? C6 H12O6. O6. Ini perbandingan C-nya ada 6. H-nya ada 12, ada 6. Bisa disederhanakan kan? Bisa. Nah, ini kita bisa ini 1 banding 2 banding 1. Satu. Makanya rumus empirisnya bisa ditulis dengan C1 atau C1 nggak ditulis, adanya H2O. Nah, satunya nggak ditulis ya. Atau kadang-kadang tulisnya seperti ini. C H2O dikali 6. Atau dikali N. Nah, ini rumus empirisnya seperti ini, kali N. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa. Oke. Kalau sudah dikerjakan yang soal yang saya kirim. Sambil saya ke belakang dulu.
Yang nomor 1 aja wis. Nomor 2 terlalu gampang. Bisa nomor 1? Belum. Coba kita cek dulu yang jawaban nomor 1. Dibaca coba yang 1A. Molekul unsur yang mengandung 2 atom N. Ya, berarti ini namanya N. Oh, ya. N2 ya. Ya, Bedanya dengan 2N apa? Bedanya apa? 2N. Kalau 2N, N-nya 2. Kalau N2, N-nya berapa? Kalau N2, aduh, apa namanya? Kalau N2, Tahu. ini berarti N-nya gabung. Oh, oke. Ini berarti 1 molekul N2. Ini 1 molekul. Tapi kalau yang ini, N-nya misah. Oke. Berarti ini 2 atom. Itu bedanya ya. Ya, Oke. Nomor 2 dibaca yang B. Yang ini A, ini B. Dibaca yang B. Dibaca. molekul unsur yang mengandung 3 atom O. Ya, berarti O3. O3. Kita sering sebut ini sebagai ozon. Oh, Oke, ini yang sangat terkenal karena melindungi kita dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Yang C. oke. Molekul senyawa yang mengandung 4 atom P dan 10 atom O. Ya, ini P4O10 kan. Artinya setiap partikelnya dia terdiri dari 4P dan 10O. 10 O. Ya. Yang D. Molekul senyawa yang mengandung 12 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Dan 11 atom O. Oke, sip. Atom O. Ini kalau ini kan rumus molekul kan? Ya, ini rumus molekul. Ya. Berarti kalau rumus empirisnya berarti ini bisa disederhanakan kan? P2 Ya, bisa. O5 atau kita bisa P2 H5. O5. boleh. Ya. Kalau yang ini Oke. rumus empirisnya sama saja ya. Ini nggak Oke, kita ya. bisa disederhanakan lagi kan? Iya, nggak bisa. Nah, ini berarti rumus empiris dengan rumus senyawanya sama. Rumus molekul dengan rumus Oke, empirisnya sama. empiris. Oke. Coba sekarang yang ya tulis dulu, kemudian kalau sudah yang E. Oke, kalau sudah yang E ya.
Oke, Oke. sip. Sekarang kita lihat ya, baca yang E, dibaca. Senyawa ion yang mengandung ion Ca2+ yang terikat ke ion OH-. Oke, ini kalau ini kan pasti harus netral, berarti Ca-nya cukup 1, OH-nya ada 2. Jadi kayak gini. Oke, Oh. ini rumus empiris apa rumus molekul? Ini ion apa kovalen? Coba ada tulisan di situ apa? Dibaca yang E. Coba dibaca lagi. Apa? Dibaca lagi yang E. Baca lagi. Senyawa ion yang mengandung ion Ca2+ dan terikat ke ion OH-. Oke, senyawa ion. Berarti kalau senyawa ion, itu senyawa ion apa senyawa kovalen? Senyawa ion. Yakin? Ya, yakin. Coba kalau senyawa ion, itu senyawa ion apa senyawa kovalen? Ya. Senyawa ion. Oke, sip. Berarti dia rumus molekul apa rumus empiris? Empiris. Ya. Sip. Oke, tulis dulu. Sudah. Oke, sekarang kita masuk berikutnya, tema berikutnya tentang tata nama. Nah, yang kita tujukan tata nama. Kita lihat di sini tata nama, nanti kita golongkan dengan 2 kategori besar. Tata nama senyawa anorganik. Anorganik ini dianggap dari benda mati. Jadi misalkan batu, ya kan batu kan benda mati kan, garam dapur. Nah, sama senyawa organik. Senyawa organik itu misalnya bensin. Bensin itu asalnya benda mati, benda hidup. Bensin. Ya. Benda hidup. Ya. Gula. Gula. Benda hidup. Nah, itu berarti senyawa organik asalnya. Kalau karbon dioksida. Oke. Benda hidup benda mati, karbon dioksida. Ya. Itu benda contohnya mati. benda mati, berarti dia anorganik ya. Oke, ini Ya. asalnya benda mati. Ini sederhananya kayak gini ya, nanti terima dulu kayak gini. Kalau ini asalnya benda hidup, asalnya organisme. Organisme kan benda hidup kan? Ya. Jadi kalau di biologi kita nyebutnya organisme. Oke. Jadi ada 2 golongan besar, senyawa anorganik dan senyawa organik. Nah, an itu artinya bukan. Bukan organik. Senyawa bukan organik dan senyawa organik. Oke, tulis dulu. Oke, kalau sudah bilang ya. Sudah. Oke. Nah, sekarang kita yang anorganik nanti kita nggak terlalu mendalam, kita fokus di senyawa anorganik.
Ini dibagi, kita bisa bagi menjadi 3 dulu. Nah, kita bagi 3. Yang paling sederhana itu senyawa biner. Senyawa biner. Biner itu 2 atom ya. Biner. Binar. Senyawa biner. Biner itu artinya 2 atom. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Kalau 2 atom kan berarti bisa logam plus non-logam. Atau kita sebut sebagai ionik kan. Sama non-logam plus non-logam. Ini kovalen. Oke, ini senyawa biner. Nanti kita akan dalami. Kemudian di sini ada senyawa yang mengandung poliatom. Kalau senyawa itu cowok apa cewek? Nggak tahu. Nah, ini senyawa itu cowok apa cewek ya? Karena mengandung. Oh Senyawa ya. ini kan. Kalau senyawa ini senyawa yang mengandung berarti dia ini cewek. Mengandung poliatom. Oke. Nah, kemudian nanti aturan berikutnya berkaitan dengan senyawa asam. Nah, kita akan dalami yang anorganik dulu. Oke. Ini kita lihat kasih nomor wise. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Oke. Oke. Sip. Sekarang kita biner yang ionik. Coba kita lihat cara penulisannya. Kita mulai dari yang kita pahami. Misalnya yang senyawa biner ionik ya nomor 1 kan. Senyawa biner dan ion. Ionik. Contoh yang paling gampang adalah tadi NaCl. Oke. Ini kalau kita lihat di sini, Na itu sebenarnya di sini itu bukan Na atom ya, tapi dia Na ion, Na plus. Ya. Betul? Ini? Betul. Cl min. Lah, kita namai di sini tuh penamaannya dimulai dari yang positif dulu. Kita namai natrium. Natrium. Kalau Cl itu atom apa? Klor. Klor. Lah di sini jadi klorida. Jadi di sini ada tambahan ide. Kalau bahasa Inggrisnya natrium chloride. Natrium itu seringkali disebut sebagai sodium ya. Kalau nama sehari-harinya itu sering disebut sebagai sodium. Misalnya micin, monosodium. Nah, itu berarti mononatrium. Jadi yang pertama namanya sesuai dengan atom, yang kedua dikasih ide. Oke. Kita kasih contoh yang lain, misalnya di sini Mg F2. Nah, coba kita lihat di sini. Mg itu di sini golongan berapa? Coba Mg golongan berapa? Mg golongan 2A. Ya, berarti 2A dia tuh lepas 2 elektron di Mg2+. F golongan berapa? Ya. F A. Coba harus sering lihat tabel dulu. F
golongan Coba lihat tabel periodik. Yuk. Jadi kimia itu harus siap tabel periodik ya. Kita bolak-balik akan menggunakan tabel periodik selalu. Yuk, golongan berapa? 6, Yakin? 7. 7. 7A. 7 berarti dia nerima 1 elektron ya. Jadi dia F-. Ya. Makanya dia perlu 2 kan? Ya. Oke, kita lihat di sini. Yang ini, yang positif, sesuai dengan nama atomnya, yaitu Mg itu apa? Magnesium. Magnesium. Oke, di sini kita tambahi ida. Ini yang nomor 2-nya nggak dibaca. Jadi kita nggak peduli banyaknya, tidak peduli banyaknya ionnya. F itu apa, F? F, fluor. Fluor. Di sini berarti fluorida. Ada tambahan idanya. Oke. Hati-hati. Ini yang sering salah, kita bacanya magnesium. Biasanya yang salah ini. Di Florida, ini salah. Ditulis juga yang salah ya, biar kita nggak ngikutin ini. Ini salah. Oke. Atau kita menulisnya seperti ini. Magnesium, muatannya 2, Florida. Ini juga salah. Nanti kita akan jelasin kenapa salah. Tulis dulu. Jadi aturannya tidak seperti itu. Oke? Oke. Kenapa salah sekarang di sini? Kalau di ini berlaku kalau senyawa kovalen. Ya, ini berlaku kalau senyawa kovalen. Padahal ini kan senyawa ion kan? Ini Iya. salah karena bukan senyawa kovalen. Karena bukan senyawa kovalen. Jadi kalau yang pakai di itu adalah senyawa kovalen. Pakai di, tri, dan sebagainya itu senyawa kovalen. Ini berarti menganggap seperti ini senyawa kovalen, makanya salah. Nah, di sini sekarang yang kedua, kenapa salah? Karena magnesium itu muatannya hanya 1. Kalau ini bukan ini ya, bukan senyawa kovalen. Jadi magnesium itu hanya 2+. Magnesium itu hanya 2+. Atau +2. Tidak ada yang lain. Tidak ada magnesium 1, nggak ada magnesium 3, nggak ada magnesium 4. Maka kita percuma ngasih nama 2 ini, mubadir ya. Ya. Oke. Jadi pernah lihat ini enggak, misalkan orang jualan gula pasir manis kayak gitu. Enggak. Atau gula pasir tidak beracun. Tidak. Nah, karena sudah jelas kan, kalau gula pasirnya manis. Iya. Nah, karena ini magnesium sudah jelas, magnesium itu pasti 2+ karena golongan 2A. Maka tidak perlu dikasih ini. Ya, karena pasti ini. Oke? Tahu alasannya ya. Pernah nggak misalkan Denis tahu misalkan beli es dingin gitu? Enggak.
Enggak, karena kalau es itu pasti dingin, makanya nggak kasih Ya. keterangan es dingin. Nah, di sini magnesium pasti 2+, maka nggak perlu dikasih magnesium 2, karena sudah tahu semua. Oke. Sip. Kita contoh yang lain. Coba dari dibaca, ini namanya apa? Ag2S. Oh, coba kasih nama apa lah? Pikirkan, silakan. Ag2S itu namanya apa? A- Ag itu apa, Ag? Ag perak. Perak. Oke. S. S eh, S apa? S itu sulfur. Sulfur. Berarti ini namanya apa berarti? Perak. Ag bacanya apa ya? Ya di sini boleh pakai, kalau yang nama pertama itu boleh pakai nama Indonesia, boleh pakai nama Inggris, boleh. Oh, Ya, ini kita baca misalkan boleh pakai Argentum, tapi kita biasanya kalau yang pertama kita pakai ini, pakai nama Indonesia aja. Nanti perak, perak sulfur. dikasih ide. Sulfrida. Lah yang dipakai yang satu ini aja, satu konsonan, satu suku kata, sulfida. Sulfida. Jadi kita ambilnya satu ini aja, sulfida. Berarti perak sulfida. Oke? Oke. Saya tulis dulu. Nah, kita di sini ini bebas ya. Ini bisa pakai nama bahasa Indonesia boleh. Ini biasanya pakai bahasa Indonesia. Boleh pakai Inggris juga boleh. Nah, kalau yang di sini ini kita boleh baca perak ya. Ini boleh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau aslinya. Bisa pakai bahasa Indonesia boleh. Bahasa Inak boleh atau pakai verum aslinya juga boleh. Sorry, Argentum. Cuma kalau Argentum malah nggak umum. Ini Argentum boleh tapi nggak umum. Argentum tidak umum ya. Ya, tulis dulu. Oke. Kalau perak golongan berapa sih perak? Perak golongan berapa? Perak golongan logam Coba dicek. Perak. Ag. Nomor 47 ya. Ya, nomor 47. Golongan 1B ya. Tertemu? Ketemu. Ya, 1B ini. Kalau B itu hati-hati, kadang-kadang hanya punya satu muatan, tapi kebanyakan punya lebih dari satu muatan. Tapi perak tuh hanya punya satu muatan, makanya kita nggak usah kasih satu. Nah, sekarang kita supaya jelas kita bandingkan dengan misalnya seperti ini. Kita lihat di sini. Misalnya besi. Nah, ini hati-hati. Ini Fe
FeO bandingkan dengan Fe2O3. Coba kasih nama, tulis dulu. Nah, kita lihat biar lebih jelas, saya tak pisahin benar. FeO dan Fe2O3. Kita udah belajar ini ya, bilangan oksidasi. Sudah. Sudah ya. Nah, ini caranya kita bisa memanfaatkan bilangan oksidasi kayak gini. Oksigen tuh berarti bilangan oksidasinya berapa? Oksigen berapa? Oksigen -2. -2. Berarti di sini Fe-nya berapa? 2. Fe-nya 2. Sip. Ini +2. Sekarang bandingkan dengan sini. Ini kan berarti oksigennya di sini -2 kali 3 -6 ya. Berarti Ya. Fe totalnya +6. 6. Berarti satu Fe-nya berapa? 3. 3. Oke. Kalau di sini kita ini kan +2. Kita dilihat di sini, kita akan lihat setiap satu atom Fe-nya. Tulis dulu. Ya. Sudah. Oke, kita ini kan senyawa ion kan? Iya. Senyawa ion. Fe bisa sesuai dengan nama aslinya. Namanya apa ini? Fe? Bisa pakai bahasa Indonesia biasanya. Fe itu apa? Besi. 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 Ini berarti besi oksida, betul? Nah, ini juga Betul. sama. Besi oksida. Padahal ini molekulnya sama atau beda? Hah, sama. FeO dengan Fe2O3 sama atau beda? Beda. Beda lah. Kalau namanya sama, nanti dikira sama kan? Oh ya. Ya. Kalau ada anak kembar dikasih nama sama atau beda? Beda. Kenapa dikasih nama beda? Biar bisa dibedakan. Ya, biar bisa dibedakan. Nah, di sini kita bedakannya pakai apa? Bedakannya pakai biloknya kation, biloknya yang muatan positif. Ini kita kasih tulis 2. Oke. Ini Oh, 3. 3. Nah, jadi ini besi 2 oksida, artinya besi bermuatan 2 oksida, ini besi bermuatan 3 oksida. Ya, terus dulu. Sekarang coba dikasih nama Cu2O dan CuCl2. CuCl2 dikasih nama. Sip. Mudah-mudahan bisa tanpa dibimbing. Coba siapin soalnya.
Sudah. Ya, coba bentar kita. Yang pertama CuO namanya apa? Tembaga oksida. Tembaga oksida. Oke, di sini Tembaga 2 klorida. ini tembaga 2 klorida, ini tembaga 2 oksida, Ya. yakin? Coba kita sini. Kita dicek. Tembaga oksida. Ini biloknya gimana? Coba kita ini. Ini kan min Min 2. 2. Min 2 berarti ini plus 2 berarti sini plus 1 ya. Iya kan? Plus ya. Ya, plus 1. Kita lihat sekarang di sini Ya. Cl itu min 1. Jadi min 2 ini plus 2 berarti ini plus 2. Oke? Oke. Berarti di sini tembaga nomor biloknya tuh cuma 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Nah, karena lebih dari 1 maka kita bedakan. Berarti ini tembaga muatannya 1 oksida. Ini tembaga 2 klorida. 2 klorida ya, sip. Oke ya. Kalau sudah dikerjakan yang saya kirim. Oke. Coba saya bantu yang 1A namanya apa? K3N. Kalium nitrida. ya, sip, kalium nitrida. No, yang B. Yang B. Yang B kalsium klorida. Ya, kalsium klorida. Yang C. Yang C aluminium oksida. Aluminium oksida, ya sip. Kita aluminium oksida. Sip, yang D. Yang D SN. SN itu apa? Timah. Timah.
5 golongan apa? Dia Golongan A atau B? B. Nah, kalau golongan B ada kemungkinan dia memiliki 2 dan memang benar dia memiliki lebih dari 1 kemungkinan. Timah itu ada 2 Oke. kemungkinan, bisa yang 2 plus atau plus 2, 2 plus dan plus 4. Nah, ini karena golongan B ya. Jadi golongan B Oke. itu bisa ada kemungkinan bisa punya 2. Jadi kita harus hati-hati. Timah, oksida, kan? Nah ini karena 2, berarti biloknya berapa? Hah? 2 atau Oh, O-nya ya biloknya berapa berarti dia? -4. Ah, ini kan min 4, SN-nya SN-nya 4. 4. Berarti kita pakai yang ini kan? Ya, Berarti di sini adalah 4 timah, 4. 4 oksida. Sip. Oke. Oke, yang nomor 2 nanti dikirim sampai kita masuk ke yang biner kovalen. Ini oke ya? Oke. Sekarang kita yang biner kovalen. Bagian yang kedua, senyawa biner kovalen. Berarti non-logam dan non-logam. Nah, ini contoh di sini. Kalau di bedanya, kalau di sini, di senyawa biner kovalen, ini jumlah atom penting disebutkan. Jumlah atom penting untuk disebutkan. Karena dia rumus molekul. Nah, kita lihat di sini, misalnya CO dengan CO2. C itu apa, C? C. Ya, C apa? Atom unsur C itu apa? Ah, C itu apa? karbon. Ya, karbon. Oksigennya ada berapa? 1. 1. Karbon monooksida. Oh, Nah, ini mono. Kalau ini berarti karbon ada 2 kan? Di ya, oksida. oksida. Oke? Bisa ya? Oke, Coba dikasih nama sekarang di sini kalau NO bisa. dan N2O. NO apa berarti? NO, N nitrogen Nitrogen. monoksida. Ya, nitrogen monoksida yang ini. Ah, di 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 nitrogen nitrogen. monoksida. Di nitrogen monoksida. Ya. Oke ya. Jadi jumlah atom itu penting disebutkan. Di sini mono, di mono. Nah, oke. Oke. Kita langsung saja ke coba sekarang kita kalau yang ini. Kita yang lain misalkan coba PCl3 namanya apa? P itu apa? P itu pentol korek. P, Ya, P itu pentol korek. fosfor. Fosfor. Ah, ya. Fosfor. 3 itu apa? Cl. 3, Iya, tri. tri. Ya. Fosfor, tri. Klorida. Iya, Tri. Oh ya, oke. betul. Contoh yang lain sekarang yang
Misalnya yang tadi kita sudah sebut P4O10. Nah, 4 itu apa 4? 4. Kalau 1 mono ya. Ya, 2 di. di 3 tri. 4 tetra. tetra. Tetragonal. Oke. Oke, di sini berarti tetra Fosfor. fosfor atau tetrafosforus. 10 itu apa 10? Misalnya 10 meter. 10 meter deka. itu deka. Deka Deka. oksida. Nah, kita dekameter itu kan 10 kan? Deka oksida. Oke ya. Coba saya kirim lagi ini. Ya, dikerjakan yang saya kirim. Yang nomor 1 kita akan bahas nomor 1. Coba dicoba dulu. 1 A B C D. 1A. 1A apa namanya? SO3. S itu apa? S. Belerang. Belerang ya. Kalau yang pertama boleh pakai belerang, boleh pakai sulfur ya. Jadi kita bisa Oke. belerang. Trioksida. Trioksida. Nah, AsCl3. AS. AS itu apa? Ini yang biasanya terkenal untuk racun. Racun apa? Selain racun cyanida, yang terkenal racun apa? Arsen. Arsenik. Oke. Arsen. Triklorida. Oke? Oke. Nah, sekarang kalau N2O4. N2 dinitrogen. Ya. Tetraoksida. Oke, sip. Sekarang yang D. Nah, yang hidrogen bromida. oke. Atau biasa disebut ini kalau dia larut dalam air, kita bedakan di ini ya. Kalau misalkan kita contoh ini wes, biar ini HCl. HCl itu ada 2 kemungkinan. Kalau dia asli murni, berarti dia HCl ini bacanya gas hidrogen klorida. Tapi kalau dia terlarut dalam air, ini bacanya asam klorida. Nah, sama juga kayak tadi ya. Bisa juga bisa hidrogen bromida atau asam bromida, oke? Oke. Ya, kita lihat di dulu. Ini yang sering keliru di sini ya. Jadi kalau dia berupa gas, nggak disebut asam klorida, tapi hidrogen klorida. Sip. Sekarang nomor 2. Kita nomor 2 yang A. 2A. Coba kita lihat sekarang yang 2A. Dibaca yang A. Belerang heksafluorida. Berarti apa? Belerang S ya. S ya. Heksa apa heksa? Heksa. Misalkan serangga. Heksa berarti Serangga itu disebut
masih ingat ya biologi, serangga bisa disebut sebagai insekta atau hexapoda. Oke. Poda itu artinya kaki. Kakinya serangga berapa? Ya. 6. 6. Berarti hexapoda berkaki 6. Berarti hexa berapa? 6 ya. Berarti di sini belerang hexaflorida. Ya. Berarti, saya oke. 6. Yang A, yang B dibaca kemudian dijelaskan rumusnya. Bromium pentafluorida. Berarti Bromium Br. F penta berapa? Pentagon. Penta itu 5. 5. Sip. Oke. Penta 5. BR F5. Sekarang yang C. Baca. Di nitrogen berarti N2O3. O3. Oke. Sip. Tulis dulu. Nah, ini yang lain nanti kita sambil jalan di pertemuan berikutnya. Oke. Oke. Oke, sekarang kita tutup. Nah, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama.